Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke, kembali lagi di LM Channel ya. Kali ini ada Honda Beat 2019 kalau nggak salah ini 2019 yang starter halus ya, udah starter halus. Oke, ini masalahnya jadi ECM-nya mati dan saya mau berbagi tips untuk cara kita mengecek benar nggak sih ECM yang mati, karena kalau untuk pergantian ECM kita nggak bisa coba-coba ya, meskipun ada ECM baru kita harus telusuri kabelnya dulu ada yang short enggak. Oke, lanjut kita coba hidupkan motornya ya, kita kontak ya. Oke, untuk ini udah saya pasang semua kabel-kabelnya. Ini akinya jamperan ya untuk sementara waktu, dan sikring dan lain-lain ini masih normal semua, nggak ada yang putus. Saya kontak, coba kamera di sini. Cuma ada satu kedipan di sini. Nah, terlihat ya di sini dip. Lampu mau hidup langsung mati lagi ya. Saya kontak. Nah, semoga kelihatan ya di sini dip jatuh. Di sini lampu milnya mati dan semua perangkat di sini mati. Oke. Nah, langkah pertama ini awalnya orang kesini, ini motor dibawa sama mobil, katanya kontaknya ya, bilangnya kontaknya error, katanya seperti itu. Maksudnya tahunya ya si pemilik itu dikira kontaknya. Oke, tapi ini sudah saya cari-cari, ternyata kontak masih bagus ya. Ini. Nah, ini. Oke, lanjut lagi ke sini. Untuk kontak kita cari pertama dari mana ya? Ini saya jelasin dari Proxicling dulu ya. Ini nggak saya jelasin secara detail di Proxicling ya. Mungkin lain waktu saya bikin jalur kabel yang di Proxicling ya. Oke, saya cek di bagian positifnya. Untuk normalnya ini seharusnya pada kondisi kontak off, ini sikring yang sebelah sini 5 ampere, 5 ampere dan 25 ampere ini harus ada connect, ada apinya. Positifnya ada. Ini tespen saya groundkan yang satu ke masa aki, ke negatif aki, satunya ini anggap kita mau cari positif ya. Nih, hidup, nggak ada yang putus. Kalau sebelah sini sewaktu kunci kontak off harus tidak ada api sama sekali di bagian sini. Tapi ini ada. Ini nyambung semua. Oke, ini udah masalah pertama, short. Oke, dan bagian sini teman-teman lihat. Nah, di ada kabel warna ini ya. Ini kan arus standby dari ECU ya. Warnanya merah leres putih. Ini arus standby. Kontak hidup atau enggak harus ada apinya. Harus ada apinya. Kita cek. Oke, ada. Ini benar. Yang salah ada di sini teman-teman ya. Ini perhatikan teman, kabel warna hitam leres coklat. Ini seharusnya sebelum kunci kontak di on kan, ini nggak ada apinya. Tapi ini ada teman-teman. Ini seharusnya tidak ada sebelum kunci kontak on. Ini udah masalah lagi. Dan untuk lainnya ini saya nggak jelaskan secara rinci ya. Ini untuk cara pengecekan awal aja. Pokoknya intinya jalur ini kabel warna merah leres putih harus ada apinya standby. Kunci kontak on ataupun off harus ada apinya. Dan ini tidak boleh sebelum kunci kontak di on kan, yang kabel warna hitam leres coklat. Nah, untuk yang kabel warna ini merah leres hitam leres merah, ini harusnya ada juga setelah kunci kontak. Tapi ini sebelum dikunci kontak ini sudah ada apinya. Seharusnya tidak boleh seperti ini ya. Seharusnya ya. Harusnya setelah kunci kontak baru ini ada. Oke. Kalau untuk yang hijau ini masa dari ECU ya. Setelah kunci kontak baru ini mengeluarkan masa dan untuk mengaktifkan relay. Oke, ini saya bahas lain waktu aja ya. Karena agak ribet dan terlalu panjang durasinya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk kabel warna hijau ini masa dari ECU setelah kontak aktif ya. Sebelum kontak aktif di sini tidak ada masa. Ini fungsinya untuk mengaktifkan relay ya.
si hijau leres putih dan si kuning. Oke, kita cek bagian kontaknya aja. Saya cabut kontaknya ya. Ini sebenarnya kalau kunci kontak yang rusak kita cek, kita mudah aja untuk cara ceknya. Ini kabel merah leres hitam harus ada positifnya, harus ada. Yang ini nggak boleh ada. Begitupun yang sebelah ini nggak boleh. Tapi ini udah short dulu, udah ada apinya. Dari ketiga kabel, keempat kabel ini seharusnya yang ada itu pertama cuma ini, merah leres hitam. Kemudian ini ada kabel warna hitam leres hitam ya, kabel hitam. Ketiga ada hitam leres coklat, ini untuk lampu belakang kalau nggak salah. Terus ini di bagian biru, lupa saya apa ya. Yang ini jelas, pokoknya yang pertama ini ya harus ada. Dan ini nomor 3 nggak boleh ada. Ini udah short di ECM nya dulu. Untuk pengecekan kontak mati atau tidak, ataupun misalnya di jalan kontaknya mati, ini kan sulit ya, untuk memperbaiki sholat ini agak lama juga. Jadi untuk sementara waktu bisa dijambar aja kalau kontaknya rusak. Pertama, kalau mencari mesin hidup, cuma kabel merah leres hitam dijambar dengan yang hitam ini, pakai jarum atau pakai kabel nggak masalah, seperti ini. Nah, di sini kalau udah seperti ini relay akan aktif. Teman-teman bisa dengerin ya. Nah, oke ya. Kalau untuk sementara, kalau mau dijamper semua boleh, ataupun mau modifikasi kontak pakai yang 2 kabel. Kalau untuk bit ini kan kontaknya 4 kabel. Kalau mau modifikasi, beli ini mahal. Pertama, yang dijamper kabel warna ini, biru leres hitam dan hitam leres coklat dijamper atau digabungin jadi satu. Baru yang 2 ini dimasukin ke kunci kontak. Yang 2 ini kalau mau pakai kontak yang 2 kabel. Oke, ini kontak nggak bermasalah. Oke, sekarang saya akan coba langsung aja. Oke, ini jelas ECM-nya short ya. ECM-nya udah short. Jadi langsung saja, sebelum teman-teman ganti ECM baru, baiknya cek dulu apa aja yang dicek kabel. Ini permasalahannya ada di sini ya. Ini udah saya cari kemarin. Kabel warna coklat leres hitam short dengan bodi di sini. Dan kabel coklat leres hitam adalah kabel positif menuju ke CKP. Jadi ini tidak melalui sikring, ini keluar langsung dari ECM short dengan bodi. Ini nanti saya tunjukkan video saya sebelum dirapiin seperti ini ya. Nanti saya tunjukkan ini shotnya. Ini video sebelum saya rapikan ya, kabel yang konslet atau bersentuhan dengan massa bodi. Nah, ini kabel warna coklat leres hitam. Kabel coklat leres hitam itu adalah kabel outputan dari ECU menuju ke sensor CKP. Jadi setelah dikunci kontak, ECU mengeluarkan kabel coklat ini mengeluarkan positif ke sensor CKP dan itu konslet ke bodi. Nah, ini loh yang hitam-hitam itu bekas yang bersentuhan dengan kabel coklat itu. Jadinya menyebabkan ECU-nya jebol atau konslet dan mati total motornya lor. Oke, terlihat ya. Ini memang di area ini sering sekali terjadi seperti ini ya pada motor-motor matic. Clear? Oke, permasalahannya cuma ada di kabel ini. Dan sebelum teman-teman ganti ECM baru, karena ECM itu mahal harganya di atas 1 juta ya, jadi pastikan dulu kabel tidak ada yang short. Caranya pertama ya, ini cek CKP nya sebelum ganti ECU baru. Cek dulu jangan ada yang short, nanti sayang ECU nya. Pertama kita cek ke bagian CKP dulu, karena CKP juga rawan short dan spool. Oke ya, ini aki saya
cabut dulu aja ya. Akhirnya saya cabut dulu. Oke, untuk cara pengecengan CKP kita ambil aja. Kalau sebelum dibongkar kita ambil ini dulu aja, soket ini dulu aja. Nanti kalau udah jelas short baru dibongkar. Oke, di sini ada 6 kabel ya. Pada sensor CKP ada 6 kabel, yaitu pertama coklat leles hitam sebagai positifnya untuk sensor CKP keluaran dari ECU, dan ini negatifnya. Terus biru leres putih ya kalau nggak salah. Biru leres putih adalah pulser atau CKP ya, sama aja. Terus yang putih leres merah ini untuk sistem starter ya, segi starternya ya. Ini untuk mendeteksi kutub magnetnya ya. Intinya seperti itu. Untuk cara pengecekannya, pastikan pada kabel hijau leres hitam dan coklat leres hitam ini tidak boleh short. Kita cara ceknya seperti ini aja. Kita pakai jarum baru, jarumnya malah jatuh lur. Piye iki? Ini hijau dan coklat kita ambil pakai jarum seperti ini, cepret. Satu lagi kita butuh jarum. Ini enaknya pakai jarum pentul, cuma saya habis ya jarum pentulnya. Nah, seperti ini ya. Ini hijau dan coklat. Kita cek pakai voltmeter. Pakai skala buzzer ataupun pakai hambatan ya, ohm ya, itu sama aja. Tapi kalau ada buzzer aja nggak masalah. Oke. Antara kabel yang hijau dan coklat nggak boleh saling berhubungan. Kalau berhubungan bunyi seperti ini. Dengar ya. Maaf, ini voltmeter saya baterainya udah lowbat jadi oke, saya coba hubungkan voltmeter saya ke kabel hijau dan coklat. Nah, ini nggak ada bunyi ya, nggak ada bunyi, artinya nggak short. Pertama itu, kalau pakai hambatan nilainya mega ohm, jadi itu kalau mega ohm itu terlalu banyak hambatan, jadi tidak short. Oke ya, kalau pakai hambatan ini angkanya bisa dilihat seperti ini. Hambatan temunya itu mega ohm, jadi ini bermega ohm, jadi nggak short. Kalau di sini hambatannya kecil berarti short. Oke. Nah, kemudian teman-teman lanjut lagi. Ini yang satu ini, yang coklat ini jangan dicabut, yang satu aja cabut. Ini diurut semua, dari semua lubang ini dicek, nggak boleh saling berhubungan dengan yang ini, yang coklat. Kalau ada yang berhubungan, short, bongkar CKP-nya. Oke, itu pertama. Saya lanjut lagi ya. Ini saya kasih contoh. Jangan sampai ada yang berhubungan antara kabel coklat dan yang lainnya. Di dalam sini maksudnya ya, di dalam CKP-nya. Ini kan nggak saya bongkar. Ini untuk pengecekannya. Oke, setelah itu, setelah CKP dicek, cek spoolnya. Soket spoolnya ada di sini ya. Di sini. Soket spoolnya ini. Bisa teman-teman lihat ini ya. Ini diambil aja sebelum dibongkar-bongkar. Ini ya. Pastikan ini ya, yang ceweknya ya. Kalau ini yang cowoknya ya. Ini yang menuju ke spool ke bawah, dicek pakai voltmeter juga. Seperti ini. Kita pakai buzzer boleh yang bunyi, pakai ohm juga boleh ya. Intinya dari ketiga kabel ini nggak boleh berhubungan dengan massa. Oke, lanjut lagi lur. Antara ketiga kabel ini, sistem spool DC seperti yang kita tahu tidak boleh berhubungan dengan ground atau massa bodi. Oke ya, kita ngeceknya gampang aja. Kita pakai skala buzzer tadi, kalau connect berarti bunyi seperti ini. Nah, kita ambil dari sisi yang mana aja boleh, terserah teman-teman. Nah, ini kita satunya tempelkan ke massa bodi. Massa bodi ya di mana aja ya, di sini, tapi lebih akuratnya di kabel ini nih. Nah, ini kan ada kabel bodi di sini, massa. Nah, yang satu kita tempelkan di sini, standby aja. Oke, jepitan kalau lebih enak ya. Nah, ini kan 0 ya, jadi nggak berhubungan ya.
kita satu lagi, yang satunya yang tengah sama, nggak berhubungan. Oke, satunya lagi sama, nggak ada berhubungan dengan massa, jadi nggak short. Nah, kalau untuk pengecekan yang 10 bagus atau enggak, beda lagi. Ini dari ketiga kabel ini harus saling berhubungan semua. Ingat, kalau yang short dari 3 kabel ini nggak boleh berhubungan dengan ground atau body. Kalau 10 yang short nggak boleh berhubungan pokoknya. Kalau berhubungan berarti short. Tapi kalau untuk pengecekan 10 masih bagus atau tidak, caranya antara 3 kabel ini harus saling berhubungan. Oke, contohnya saya cek seperti ini. Nih, saya hubungkan ke tengah, terhubung, ke samping, terhubung, kita pindah lagi, ini ke tengah, terhubung, ini ke samping sini, terhubung, kita pindah lagi, ke tengah, terhubung, sini terhubung. Ini artinya 10 masih bekerja semua ketiga-tiganya. Oke ya, seperti itu untuk pengecekannya. Sekarang sudah dipastikan pada kabel ini nggak ada yang untuk CKP nggak short, kita pasang lagi. 10 juga aman, nggak short. Ketiga, kita cek bagian coilnya. Ini coilnya ini ya. Kita cek hambatan coilnya, karena beda ya antara coil injeksi, motor injeksi dan motor karbu. Motor injeksi tidak boleh pakai coil motor karbu, pasti ejunya yang jadi korban. Nanti short rusak lagi untuk ejunya. Kita cek hambatannya pada coil dulu, primer dan sekundernya. Ya. Nah, ini kan ujungnya, ini yang buat busi ya. Untuk pengecekannya harus dilepas pada bagian cok businya, karena kalau nanti pakai ini hambatannya akan tinggi, karena di bagian cok busi ada hambatannya ya. Oke, cek primernya dulu. Nah, ini kita pakai skala ohm hambatannya. Untuk ini primer kan nggak salah ya, ini mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Ini antara kutub yang ini, yang positif dan negatifnya, kalau teman-teman bilang ya, kalau saya bilang positif dan negatifnya, dipakai voltmeter ini bebas bolak-balik. Harusnya di sini keluar paling tidak itu di angka 2,5 ohm. Nah, 2,4 ohm ya. Ini standar ya. Di bawah ini tidak boleh, di atas ini juga tidak boleh. 2,5, 2 ohm itu masih toleransi. Tapi di bawah 2 ohm ininya ganti. Kalau nggak mau ejunya jebol lagi. Kalau di atas 2,4 pengapinya udah nggak bagus, jadi ganti juga. Oke ya. Ini standarnya seperti ini, 2,4, 2 ohm juga masih boleh. Yang penting jangan di bawah 2 ohm. Oke. Untuk bagian primernya. Primer atau sekunder ya, lupa saya. Oke, lanjut satunya ini antara kutub sini positif atau negatif sama aja. Yang penting salah satu kita ambil di sini. Satunya ke ujung busi, ini harusnya keluarnya sekitar di bawah 10 kilo ohm. Nah, ini di bawah 10 kilo ohm, beda dengan ohm, kilo ohm ya. Jadi kalau teman-teman pakai avometer biasa, pastikan skalanya ditentukan di skala yang di atas 10 kilo ohm, karena untuk pengecekan di atas 10 kilo. Oke, ini 9,28. Ini bagus, masih bagus. Oke ya. Artinya coil ini tidak bermasalah. Lanjut, kita pasang kembali. Setelah ketiganya kita cek tidak ada masalah, baru teman-teman alangkah baiknya kalau mau ganti eju itu pada motornya itu dibikin telanjang seperti ini ya. Ini alangkah baiknya aja ya. Kalau enggak juga nggak masalah sebenarnya kalau udah yakin. Tapi kalau lebih bagusnya ditelanjangin seperti ini, bodinya diambil semua. Tujuannya untuk kita cek ada nggak sih kabel yang short yang berhubungan dengan bodi, kan seperti itu. Contohnya kan ini ya. Ini yang bermasalah di sini. Jadi kan kalau udah dicek semua nggak ada yang short, baru pasang eju yang baru. Itu pun jangan langsung
teman-teman hidupin motornya. Teman-teman pasang kontak, terus tangannya dirabain ke ecunya sini. Jangan sampai ecunya ini panas. Ini maksimal itu panas pada ecu itu kalau nggak salah normalnya itu sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Itu pun udah normalnya ya. Kalau di atas itu standby motor nggak hidup, kok panas sampai di atas 35 derajat Celcius, sudah dipastikan ada yang short, ada nggak beres. Oke. Ini udah dicek semua, dan perlu teman-teman tahu ya, aja buat yang pemula, yang sering short itu bagian sini, yang sering banget short bagian sini. Jalur lampu belakang, ini ingat jalur lampu belakang ke sana. Biasanya ini kan nanti berhubungan dengan lampu belakang ke sini. Ini di sini biasanya ada yang short bersentuhan, maksudnya masanya. Ini masa lampu belakang kan ambil dari ecu. Jadi kadang masanya berhubungan langsung dengan positif, short, ecunya yang dibutuhkan. Itu sering. Di sini juga short, sering bersentuhan di sini, sering sekali ada di sini. Nah, itu buat teman-teman. Yang ketiga di sini, di bagian kepala depan sini sering sekali ada yang short. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba ecu yang baru. Setelah dipastikan semuanya aman, saya akan coba ecu yang baru. Oke, saya pasang-pasang dulu ya. Oke, sekarang saya akan ganti ecu baru. Tapi ini bukan baru ya, ini saya punya ecu. Ini ecu sama untuk Beat ini, kodenya kebetulan juga sama. Ini second ya, ini nggak dibeliin baru. Emang orangnya mintanya seperti itu. Saya cariin ini minta cari yang copotan-copotan katanya seperti itu ya. Oke, langsung saya coba aja ya. Ini saya ambil dulu biar mudah. Oke, ini kebetulan banget kodenya sama ya. Bisa dilihat. Sebenarnya kalau beli di yang toko ya, original toko itu kadang kodenya nggak sama. Tapi kalau masih substitusinya nggak masalah sih. Oke ya, ini masih sama kodenya. Saya coba ini yang lama, yang mati. Padahal untuk bodi ini masih bagus ya. Biasanya kalau ecu yang rusak itu di sini ada yang retak ataupun dicium bau terbakar. Oke, lanjut lagi. Mohon maaf, tadi kita dengerin azan dulu ya, asar ya. Jadi saya lanjut, ini kodenya sama. Yang lama yang ini, yang sudah rusak yang ini, yang tulisannya warna putih. Ini yang baru dibelikan second ini. Oke, saya pasang saja, langsung saya pasang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti ini dulu aja. Oke, kita cek sini, kita hidupkan kunci kontak dulu. Bismillah. Oke, hidup ya. Dan untuk full pump berdengung. Saya ulangi. Oke. Nah, sebelum kita hidupkan, kita biarkan kontak hidup dulu. Kita raba bagian ecunya dan kuil. Ada yang hangat nggak? Seharusnya ini nggak boleh hangat. Nggak boleh hangat. Kalau ada hangat langsung matikan, pasti ada yang short, pasti ada yang bermasalah. Ataupun ecunya yang second, karena ini second kan ya. Jadi kita cek seperti ini. Kalau nggak hangat, sekiranya ada 5 menitan kita cek seperti ini, nggak ada tanda-tanda naiknya suhu pada ecu dan oil, bisa dipastikan aman. Oke, saya coba hidupkan ya. Oh lah, ini aki jambaran nggak bisa starter saya. Oke, saya pasang aki dulu aja ya. Karena kalau ini buat starter nggak kuat kabelnya ini ya. Wih, kita cek ini dulu aja. Oke, tadi ya, yang tadi ya. Ini saya matikan kembali. Oke. Seharusnya ini pada kabel ini nggak boleh ada arusnya sebelum kunci kontak ya. Ini saya, kalau teman-teman mau bandingkan, coba cek yang video sebelumnya tadi waktu ecu yang konslet ya. Ini di ground. Nah, kabel warna hitam ini belum ada arusnya. Oke, ini belum ada.
Terus ini juga belum ada. Ini belum ada. Yang ada cuma satu ini. Merah leres putih. Ini standby dari Ecu. Nah, ini ada. Oke, begitu juga di box sikringnya. Yang ada di bagian sini. Ini belum ada. Yang 10 ampere ini belum ada semua. Oke, saya cek. Nih. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nih. Yang ada cuma sebelah sini aja. Nih. Oke, lanjut ke kontaknya. Kita cabut kontaknya lagi. Tadi sewaktu pakai Ecu yang rusak, di bagian nomor 3 atau kabel warna hitam leres coklat ini sudah ada pinnya sebelum kunci kontak di on kan. Sebelum nih. Sewaktu standby seperti ini ya. Ini kan saya cabut. Oke, saya cek. Ini harus ada merah leres hitam. Ada. Ini standby. Sebelumnya harus nggak ada semua yang 3 ini. Ini nggak ada. Ini nomor 3 nggak ada, nomor 2 nggak ada. Ini nggak ada. Oke, jadi normal ya. Emang benar-benar Ecu-nya yang konslet. Oke, saya pasang kembali. Untuk memastikan lagi tidak ada yang konslet atau bocor halus strumnya ya, kadang ada di bagian motor itu yang akinya bolak-balik tekor, padahal akinya bagus. Itu sering ada di motor injeksi, khususnya Aerox itu sering banget ada kebocoran arus yang terlalu tinggi, jadi mengakibatkan aki ini kalau motor diem nggak dipakai selama 3 hari sampai 1 minggu, itu akinya udah tekor, udah drop. Karena ada kebocoran arus. Dan untuk pengecekannya kita pakai voltmeter di skalanya ampere ya. Kita cek kebocoran arus ampere meter. Ini pakai digital jadi otomatis ya, nggak perlu ribet-ribet. Oke, pastikan voltmeter pada prob yang merah di bagian 10A. Di setiap voltmeter pasti ada, jangan di sini. Ini ada kabel positifnya. Terserah teman-teman mau cek yang negatif juga boleh, yang positif juga boleh. Kalau cek yang negatif berarti ini yang dipasang di sini, ini yang dicabut. Oke. Ini yang merah ini dihubungkan. Sebenarnya bolak-balik nggak masalah sih ya. Cuma nanti kalau di ini digital efeknya ada tanda min. Tapi kalau di avometer yang jarum itu nggak boleh terbalik. Oke, ini yang merah saya kasih di sini. Saya sulit ya. Ini kunci kontak kondisi off, mati. Terus yang satunya ini ke yang kabel warna merah ini. Nah, gini. Di sini tidak boleh ada kebocoran arus. Maksimal kebocoran itu 0,2 kalau nggak salah. Itu kalau motor-motor lama ya. Ini 0 ya. Saya turunkan lagi ke mili ya, ukurannya ke mili. Ini nggak ada kebocoran, jadi aman ya. Ketika kontak off baru ada arus mengalir. Contohnya saya kontak off, on ya. Teman-teman perhatiin di sini aja. Saya on kan pada bagian kontaknya. Nah, itu ada arus mengalir. Tapi kalau kunci kontak dimatikan harusnya 0. Seperti ini. Itu pengecekan arus ada yang bocor atau enggak. Ini buat aki yang sering tekor ya. Saya lanjut pasang aja. Oke, sudah. Sekarang saya coba hidupkan. Tuh, masih tak kuat ini. Guys, saja. Salah dulu aja. Kiranya akinya tekor enggak, ini saya belum ukur soalnya kemarin lagi. Kira-kira. Oke, salah dulu. Oh, sebentar. Apa yang belum saya pasang? Saya cek dulu ya. Oke, lanjut Lur. Mohon maaf ada pemandangan yang nggak enak sedikit, itu ada
Kelapa itu ya, kepalanya mirip kelapa tua. Oke ya, lanjut. Ini tadi sempat gak hidup, ternyata ada di soket ini ya. Maaf, saya pemasangan soket ini kurang kencang, jadi ada kedipan CKP ya, 52 CKP ya. Oke, ini sudah saya kencengin. Coba hidupkan. Masuk ya. Saya ulangi lagi. Ini kalau kendor nggak mau, ini saya coba kendoran ya. Tadi saya kurang kenceng ya untuk pemasangannya ya. Waduh. Wah, udah nggak bisa nur, udah kenceng banget. Oke, saya ulang. Oke teman-teman, tangannya disentuhin kembali ke koil dan ecunya ya. Kalau terasa panas, matikan, cabut semua, terutama di bagian kakinya ya, karena takut ada short. Oke, ini saya rasa aman ya, nggak ada masalah. Cuma emang kemudian ini mati total. Jadi intinya pelajaran aja, kalau mau ganti ecu itu harus benar-benar kabelnya diurut dulu. Karena ini harganya nggak murah. Ini kalau baru itu kalau nggak salah 1.200.000-an lebih di saya. Ini yang kalau baru ya. Oke. Cukup ini saja untuk video kali ini, untuk permasalahan pada bit FI yang mengalami ecunya mati. Dan ini sebenarnya masih bisa diperbaiki, tapi menurut saya kurang disarankan aja ya. Nanti dijebol sini. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.